hidup kita ini rasanya makin cepat ya. Tapi ternyata ada loh sebuah perintah kuno yang bukan sekedar aturan, tapi lebih kayak sebuah ritme yang dirancang khusus buat kehidupan modern kita. Yuk, kita kupas tuntas soal hari Sabat. Oke, kita mulai dari sini deh. Coba jujur, pernah nggak ngerasa capek banget? Padahal rasanya udah cukup tidur, udah liburan, tapi kok lelahnya itu nggak hilang-hilang ya? Nah ini nih, seringkali biang keladinya. Kita kan hidup di zaman yang, wah semuanya serba nge-push kita buat kerja lebih keras, kejar target, cari sukses. Saking sibuknya, kita jadi lupa. Lupa caranya buat bener-bener berhenti. Dan solusinya? Mungkin ini bakal bikin Anda kaget. Jawabannya itu datang dari ribuan tahun yang lalu loh. Dan ini bukan aturan kaku, sama sekali bukan. Ini tuh lebih kayak solusi langsung buat masalah kita sekarang. Sebuah undangan buat berhenti. Nah, sekarang yuk kita bedah bagian pertama dari perintah ini. Ada yang unik banget loh dari kata pertamanya. Ingatlah. Kenapa ya harus pakai kata itu? Ternyata kata ingatlah itu sendiri udah jadi petunjuk. Seolah-olah ngasih tahu kita kalau, ya kita ini emang gampang lupa. Kayaknya Tuhan udah tahu banget. Di tengah segala kesibukan kita, gampang banget buat kita melupakan hal yang paling penting. Yaitu, berhenti sejenak dan mengarahkan hati kita kembali kepadanya. Dan yang lebih seru lagi, prinsip Sabat itu tuh ternyata bukan hal baru yang muncul pas 10 perintah Allah. Bukan. Ini tuh pola yang udah ada dari awal banget. Udah tertanam di dalam struktur penciptaan itu sendiri. Nah, ayat dari kitab Kejadian ini yang jadi buktinya. Dari sinilah ritme itu berasal. Polanya langsung ditetapkan oleh Tuhan sendiri dari awal mula. Ini dia fondasinya. Polanya simple banget, tapi dalam maknanya. 6 hari kerja, 1 hari berhenti dan beribadah. Dan ini penting ya, ini bukan karena Tuhan butuh istirahat, bukan. Tapi karena kita yang butuh ritme ini, biar hidup kita sehat dan seimbang. Oke, sekarang mungkin ada yang mikir, ini kan sama aja kayak libur akhir pekan. Tunggu dulu. Sabat ini beda banget. Ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Kata kunci yang kedua adalah kuduskanlah. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, ini artinya kita memisahkan hari itu. Kita buat jadi spesial, beda dari 6 hari lainnya. Jadi ini adalah tindakan yang sengaja untuk menyisihkan waktu khusus buat Tuhan. Jadi bedanya sama liburan biasa apa dong? Kalau liburan kan fokusnya lebih ke istirahat fisik, jalan-jalan, hiburan. Nah, Sabat itu lebih dari itu. Ini soal berhenti untuk Tuhan. Sebuah jeda yang benar-benar memulihkan. Bukan cuma badan kita, tapi juga jiwa kita. Lewat apa? Lewat persekutuan dengannya. Ini pertanyaan penting nih buat kita semua. Kalau ritme ini sepenting itu, terus apa yang terjadi kalau kita cuek aja? Kalau kita terus-terusan hidup di mode gaspol tanpa henti? Ternyata ada 3 bahaya besar. Pertama, kita bisa kena yang namanya kelelahan rohani. Rasanya hampa, hati jauh dari Tuhan. Kedua, kita bisa kehilangan arah. Sibuk sih, lari terus, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Dan yang paling ngeri, hidup kita bisa jadi kering dan kosong meskipun kelihatannya produktif banget dari luar. Intinya begini, kita ini bukan mesin kerja. Kita ini ciptaan Tuhan yang butuh koneksi, butuh persekutuan, butuh istirahat di hadiratnya. Nah, Sabat itu ibarat alarm pengingat setiap minggu yang ingetin kita siapa diri kita sebenarnya. Nah, di sini ceritanya makin menarik. Karena kita akan lihat gimana Yesus di Perjanjian Baru justru menyempurnakan dan memperjelas apa sih makna Sabat yang sesungguhnya. Dan ini dia inti pengajaran Yesus, keren banget. Dia mengembalikan Sabat ke tujuan awalnya. Sabat itu bukan beban, bukan aturan yang bikin pusing. Justru sebaliknya, ini tuh anugerah, sebuah hadiah yang dibuat untuk kita, buat kebaikan kita. Tujuannya memberi kita kelegaan. Jadi, Yesus benar-benar mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya beban hukum yang isinya, jangan ini, jangan itu, jadi anugerah Tuhan. Fokusnya bukan lagi pada larangan, tapi pada sebuah kesempatan luar biasa buat kita mengalami kelegaan dan pemulihan langsung dari Tuhan. Dan puncaknya adalah ini, Yesus sendiri adalah Sabat itu. Dia adalah tempat perhentian sejati buat jiwa kita yang capek. Jadi undangannya itu, marilah kepadaku, itulah inti dari Sabat, menemukan istirahat yang sesungguhnya di dalam Dia. Oke, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya, jadi gimana dong buat kita sekarang? Gimana caranya kita menerapkan prinsip kuno ini di tengah-tengah hidup kita yang super sibuk ini? Coba yuk
kita ambil waktu sebentar buat jujur sama diri sendiri. Lihat pertanyaan-pertanyaan ini. Apa kita udah benar-benar nyediain waktu khusus buat Tuhan? Atau ibadah itu cuma jadi satu lagi centang di to-do list kita? Dan yang paling penting mungkin, jangan-jangan kesibukan kita udah bikin kita lupa sama Tuhan? Kita lihat deh contohnya Billy Graham. Orang sesibuk dia, dengan pelayanan yang luar biasa, paham banget prinsip ini. Dia sadar kalau hubungan pribadi dengan Tuhan itu sumber kekuatan utamanya. Bukan sesuatu yang bisa dikorbankan demi kesibukan, bahkan kesibukan melayani sekalipun. Jadi intinya ini bukan soal kewajiban lagi, ini soal kesempatan. Sebuah kesempatan yang super berharga buat kita nge-charge iman kita, buat memperbarui hubungan kita sama Tuhan, dan ngumpulin kekuatan buat hadapi 6 hari berikutnya. Dan inilah kesimpulan besarnya. Sabat itu ngingetin kita kalau tujuan hidup kita itu lebih dari sekedar kerja, menghasilkan sesuatu, terus selesai. Bukan. Kita ini diciptakan untuk sebuah hubungan, untuk hidup bersama Tuhan. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Setelah semua ini, kalimat itu jadi terasa beda ya. Bukan lagi kayak aturan yang mengekang, tapi lebih seperti undangan. Undangan yang penuh kasih untuk kita beristirahat, memulihkan diri, dan nyambung lagi sama sumber kehidupan kita. Jadi, ingatlah,